ada pennya dah. Iya. Kamu baru ngomong. Empat A dan 4B dulu. Boleh. Jadi nanti sebelum dimulai katanya Bapak Adek juga udah dari senior-seniornya. Kalau akan dicontohkan dulu pembicara satu itu tugasnya apa gitu ya. Pembicara kedua, pembicara ketiga. Karena masing-masing pembicara itu memiliki tugas yang beda-beda. Jadi nggak semuanya mengutarakan pendapat enggak. Live nih. Live dia nggak? Ada di sini ya. Udah, lagi live. Siapa? Akun IG. Itu HPI ya? Itu HPI. Apa kau? HPI. Devi. Iya, biar banyak. Iya, itu di depan. Sama Lusita ya, lokal 4A. Mana Bu? Raja ada Bu? Ada apa kan ya? Yang itu berarti yang gabung di sini Rizka, mana Rizka? Nah, gabung di Lembang. Jadi, Kamu? Iya. Kita memang pembicara kedua ya persiapannya. Jadi kok kameramennya ya? Bentar-bentar kamera kemana? Ini mau halal bihalal ya depan-depannya. Kamera Roni. Live, Pak. Bang. Yang satu lagi foto. Abang foto, Bang. Gini. Iya, Pak. Nah. Pakai HP, tinggal pakai saya, Be. Saya. Nah, Bang. Bunda. Ini. Habis you miss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik ya, fine, thank you. I'm good too. Hari ini kita forum debat. Sebelumnya, alhamdulillah, Miss Ibu juga diamanahkan untuk menjadi mentor. Selain ada kakak-kakak kalian yang akan membimbing kalian ke jalan yang benar tentang debat ini, Ibu akan sedikit membagikan beberapa tips yang Ibu pernah dapatkan ketika Ibu juga menjadi salah satu anggota debat. Dulu Ibu pernah menjadi anggota debat dari tim Semansa Kota Jambi. Alhamdulillah dari tingkat kota sampai provinsi kita selalu juara 1. Tapi apa sih yang membuat dulu tim debat kami itu selalu juara adalah latihan. Jadi latihan yang terus menerus, pasti juga kakak-kakaknya ini latihannya nggak cuma sekali kan. Latihan bersama sparring partner atau jadi biasanya ikut lomba itu 3 orang satu tim. Nanti akan ada tim lainnya itu juga membantu ketika latihan. Jadi menjadi sparring partner, entah kadang menjadi pro, kontra, ataupun sebaliknya seperti itu. Mungkin untuk tata tertib langsung disampaikan oleh kakaknya, nanti ada Indah yang akan menyampaikan. Ibu akan sedikit mengulas apa yang masih Ibu ingat dulu. Jadi dulu ketika Ibu masih debat, Ibu selalu menjadi pembicara pertama. Tugas pembicara pertama dulu nih, yang Ibu ya, tapi nggak tahu nanti mungkin Indah bisa koreksi kalau misalnya salah. Dulu pembicara pertama adalah yang
mereka dari tim apa? Tim afirmasi kah atau tim oposisi kah? Atau tim pro ataupun tim kontra kah? Itu yang pertama. Yang kedua, ketika pembicara pertama berada di tim afirmasi atau di tim pro, berarti dia harus memberikan batasan limit dari mosi tersebut. Misalnya nih, mosi kita pada hari ini adalah Pak Jokowi ya, Jokowi 3 periode. Kita batasi, misalnya dari segi apa ya, dari aspek sosial misalnya. Jadi tidak bisa merambet atau merambah kemana-mana. Jadi tugasnya tim pembicara pertama untuk tim afirmasi atau tim pro adalah memberikan batasan masalah. Itu yang Ibu ingat dulu. Lalu pembicara pertama di tim kontra, berarti tim kontra tidak boleh memberikan batasan masalah. Misalnya tim pro memberikan batasan masalah yang kalian dangkal dan tidak layak, maka kalian bisa memberikan batasan masalah. Kanan lah, kita kan kontra. Itu kalau misalnya kalian punya argumen yang kuat bahwa batasan masalah yang kalian berikan itu lebih kuat dibandingkan batasan masalah yang diberikan oleh pembicara pertama dari tim afirmasi, itu ya. Dan tugas pembicara pertama itu dari tim afirmasi selalu memberikan batasan masalah adalah memberikan argumen-argumen utama, hanya argumen utama saja. Dan itu pun sekilas-sekilas saja, karena nanti waktu dari tim pembicara pertama afirmasi itu lebih banyak ke memperkenalkan mosi dan memberikan batasan masalah, lalu poin-poin penting dari mosi itu atau argumen yang akan dibicarakan. Lalu tim pembicara pertama kontra selain membantah atau menyetujui dari batasan masalah yang diberikan pembicara pertama tim afirmasi adalah menyanggah. Jadi yang pertama kali dilakukan oleh pembicara pertama dari tim kontra adalah menyanggah apa yang disampaikan pembicara pertama tim pro. Setelah memberikan sanggahan, pertama menyetujui atau menyetujui atau tidak setuju terhadap batasan masalah. Yang kedua menyanggah apa yang dibicarakan dari pembicara pertama. Yang ketiga baru menyampaikan argumen dari tim kontra. Itu tugas pembicara pertama. Jadi sebenarnya pembicara pertama itu juga memiliki tugas yang penting. Selanjutnya ke tim pembicara kedua, tim afirmasi. Pembicara tim kedua afirmasi memberikan kontra atau menyanggah apa yang disampaikan pembicara pertama dari tim kontra, lalu memberikan argumen yang lebih dalam lagi. Memberikan argumennya itu untuk pembicara kedua ya. Nanti pembicara kedua tim kontra sama memberikan argumen dari apa yang disampaikan oleh pembicara kedua dari tim pro. Jadi pembicara kedua adalah harus orang-orang yang memang paham dengan mosi, yang harus paham dengan argumen, yang harus benar-benar kuat terhadap argumen itu. Jadi ketika kalian memilih siapa yang menjadi pembicara kedua juga harus itu ya. Pembicara pertama itu tadi harus benar-benar bisa melihat batasan masalah. Jadi masing-masing pembicara itu punya tugas pentingnya masing-masing. Lalu ke pembicara ketiga. Nah, pembicara ketiga ini adalah ujung tombak. Tombak di mana kita meyakinkan argumen kita bahwa benar-benar kuat. Pembicara ketiga tidak boleh menyampaikan argumen baru. Itu yang Ibu tahu ya, tapi nggak tahu kan ini udah berapa tahun berjalan, Ibu sudah tidak pernah ikut forum-forum debat lagi. Cuman setahu Ibu pembicara ketiga tidak boleh menyampaikan argumen baru, hanya menguatkan argumen yang disampaikan pembicara pertama dan juga pembicara kedua. Lalu memberikan kesimpulan dari mosi. Pembicara ketiga di tim kontra menyanggah apa yang disampaikan pembicara ketiga dari tim pro dan melanjutkan argumen dari pembicara pertama dan kedua, masa tidak boleh memberikan argumen yang baru serta menyimpulkan. Selanjutnya adalah interupsi. Ingat, interupsi itu nanti tata tertibnya bisa dibacakan. Kapan interupsi bisa dimulai, di pembicara mana, berapa menit waktunya interupsi, itu nanti akan disampaikan di tata tertib. Jadi itu aja yang ingin Ibu sampaikan sebagai awalan bahwa kalian harus tahu debat ini bukan asal ngomong ya. Pembicara pertama ngomong, pembicara kedua ngomong, enggak. Jadi ada tata tertibnya, ada hal-hal yang harus kalian ingat. Itu tadi ya, pembicara pertama harus tahu betul batasan masalah, pembicara kedua harus tahu betul argumen-argumen yang disampaikan, pembicara ketiga harus benar-benar bisa menyimpulkan. Jadi masing-masing pembicara itu punya tugasnya masing-masing. Terus selanjutnya yang ingin Ibu ingatkan adalah ketika kalian menjadi pembicara dalam forum debat, itu artinya kalian harus benar-benar yakin dengan apa yang kalian ngomongkan. Debat itu bukan tentang siapa yang benar dan siapa
siapa yang kalah. Debat itu adalah tentang siapa yang paling bisa mempertahankan argumen. Itu. Jadi jangan kalian menganggap aku dapat mosi yang berat nih karena aku setuju sih sebenarnya tuh pro, tapi aku berada di tim kontra. No. Jadi kalian bukan tentang kalian setuju atau benar-benar tidak setuju ya, benar atau salah, tetapi tentang bagaimana kalian mempertahankan pendapat. Bagaimana cara kalian mempertahankan pendapat? Pertama, kalian harus benar yakin apa yang kalian omongin. Gimana cara yang menunjukkan kalian yakin? Jangan sampai ada keluar kata mungkin. No, itu haram ya. Haram di debat menggunakan kata mungkin. Yang kedua, menyampaikan opini. Itu juga lumayan haram, makruh lah. Kenapa? Karena yang harus kalian sampaikan adalah fakta, bukan hanya opini. Kalaupun itu opini kalian harus didukung sama fakta. Kalau opini tok itu makruh di dalam forum debat. Kata mungkin itu haram. Kalau opini yang tidak berfakta atau berbukti itu makruh. Jadi sebisa mungkin jangan dikeluarkan. Walaupun kalian tidak yakin, kalian cuma bilang saya yakin bahwa saya dari tim afirmasi meyakini. Nah, itu bisa juga saya yakin, atau saya dari tim pro meyakini bahwa mosi ini harus ada kata yakin, meyakini, percaya. Saya percaya bahwa itu adalah kata-kata ajaib yang akan membantu kalian, apalagi dalam lomba yang sesungguhnya itu adalah kata-kata yang akan menjadi poin plus. Dari Ibu cukup, mungkin Indah atau kakak-kakak yang lain lanjutkan, silakan. Indah jangan marah. Udah flow. My love. Lagu apa berbini jadi itu lagu udah depan. Setiap ada kan. Ini piring sebenarnya bukan di sini. Jadi macam mana? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kenalin, nama kakak Indah Lagi Utami, kakak dari program studi hukum pidana Islam semester 6 kelas 6. Ini langsung aja kali. Nah, tadi kurang lebih yang dibilang sama Ibu Cynthia sama masih kedudukannya. Status pembicara pertama, kedua, ketiga ini masih sama. Kalau dalam debat konstitusi itu biasanya harus melandasi 3 landasan utama, harus ada landasan yuridis, filosofis, sama sosiologis. Kalian tahu kan ketiga ini apa? Nah, filosofis itu tuh harus ada sebagaimana Pancasila. Yuridis itu aturan atau regulasi, undang-undang, mau itu bentuk peraturan undang-undang khusus maupun undang-undang umum. Nah, yang ketiga, sosiologis. Sosiologis itu adalah fakta sosial, implementasi dari yang sebagaimana aturan yuridis itu sendiri. Nah, biasanya kalau biasanya kalau pembicara pertama itu sama kayak tadi. Pembicara pertama itu istilahnya kalau dalam perdebatan ini adalah nahkodanya. Perdebatan ini mau kalian bawa kemana gitu. Nah, kalau pembicara pertama, dia bisa melimitasi, ini dari tim pro ya, dia bisa melimitasi batas dari perdebatan ini mau sebagaimana dan sebatas apa. Pembicara pertama juga kayak Ibu bilang tadi, dia nggak secara jelas rinci padat untuk membahas masalah kenapa kalian bisa pro atau kontra pada posisi perdebatan kita kali ini. Tapi yang pertama, pembicara pertama itu kalian harus menegaskan standing position kalian. Kalian ada posisi pro atau posisi kontra. Misalnya gini ya. Besok kan Misalnya gini. kalau kita senam kawin. Oke. Mulai dengan asas hukum dulu. Caranya aku salah orang. Misalnya gini. Ekum et bonum et lex legum. Apa yang adil dan baik adalah hukumnya hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Dewan juri yang terhormat, kami dari UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi dengan saya sendiri misalnya Zainal Kak. Dewi Maharani selaku pembicara pertama dan rekan saya Ida Lagi Utami selaku pembicara kedua dan rekan
pengalaman ulang itu ada. Hukuman mati kan Pada marah. mosi yang boleh jadi bahan perdebatan. Nah, seandainya kalau kalian pada sisi pro, hukuman mati pada untuk tindak pidana Untuk korupsi. aku. Nah, poin-poin kenapa kalian hukuman mati? Yang pada mosi perdebatan kita kali ini, kami akan Kau ini bodoh. argumentasi utama. Nah, argumentasi utama kalian itu apa aja? Cuma ini secara garis besar. Selain itu juga pembicara pertama itu mengungkapkan secara filosofis. Mosi kalian misalnya sejalan dengan sila beberapa sih di Pancasila. Lantas selain itu juga mengungkapkan secara yuridis aturan yang membenarkan kalau seandainya prodi aturan yang membenarkan terkait hukuman mati konstruksi dalam undang-undang apa pasal berapa. Nah, kalau pembicara pertama dari tim kontra itu tim pro ya. Kalau tim kontra ini tergantung pada juknis. Ada beberapa event kegiatan kalau pembicara pertama dari tim kontra dia bisa langsung membidas apa yang disampaikan oleh pembicara satu tim pro, tapi dia juga bisa mengungkapkan latar belakang atau mengungkapkan kedudukan pada mosi cuma membahas sebagaimana pembicara pro. Nah, kalau pembicara kedua sama yang kayak Ibu tadi sampaikan, kalau pembicara kedua setiap dia mulai pembicara sebelum dia mulai argumentasi, dia diawali untuk ngebidas apa yang disampaikan oleh pembicara tim lawan. Biasanya kayak gini. Biasanya asas hukum dulu itu untuk memperkuat posisi kalian saja. Baik Dewan Juri yang terhormat, sebelum saya masuki ranah argumentasi dalam status quo perdebatan kita kali ini, izinkan saya terlebih dahulu untuk meluruskan. Oke, pertama, dalam debat itu kalian nggak boleh ngejudge secara individual, tapi sanggah dia secara argumentasi. Jangan sebelum saya Dewan Juri yang terhormat, sepertinya rekan ini mengalami kegagalan dalam berpikir. Nah, itu nggak boleh. Kegagalan dalam berpikir itu kasar. Kalau seandainya pun kalian mau menyanggah argumentasi dia, bahasanya gini, Dewan Juri yang terhormat, sepertinya rekanku ini mengalami kegagalan dalam membangun argumentasi. Jangan ngejudge pribadian dia yang mengalami kegagalan dalam berpikir. Itu tuh nggak boleh. Dalam debat konstitusi khususnya nggak boleh kayak ngejudge dia secara individual dia, tapi sanggah argumentasinya, jangan sanggah orangnya gitu. Terus juga pembicara kedua itu biasanya dia mempertegas kembali apa yang disampaikan oleh pembicara pertama. Pembicara kedua juga biasanya dia alasan-alasan yuridis yang disampaikan oleh pembicara pertama itu dipertegas lagi oleh pembicara kedua. Begitu juga pembicara kalau dari tim kontra, dia sebelum memulai, pokoknya pembicara kedua itu sebelum menyampaikan argumentasinya dia harus menyampaikan bidasan terlebih dahulu apa yang disampaikan oleh pembicara tim lawannya tadi. Nah, pembicara ketiga itu kayak yang tadi disampaikan nggak boleh buat argumentasi baru. Pembicara ketiga itu mengelaborasi apa yang disampaikan oleh pembicara pertama dan pembicara kedua. Pembicara ketiga pun sebelum memasuki ranah argumentasinya, pembicara ketiga itu harus ngebidas apa yang disampaikan oleh tim lawan. Begitu juga sebaliknya pembicara dari tim kontra. Cuman bedanya di debat konstitusi ada istilahnya closing statement. Closing statement ini adalah kalau tadi Ibu bilangnya peluru terakhir itu di pembicara ketiga, benar, peluru terakhir itu ujung tombaknya itu di pembicara ketiga, tapi ada nama istilahnya closing statement. Closing statement itu adalah untuk memperkuat kedudukan kenapa kalian pro atau kontra pada mosi perdebatan kita kali ini dan kenapa kalian bisa jauh lebih maju satu langkah daripada tim lawan. Biasanya closing statement itu disampaikan oleh pembicara pertama, kalau nggak pembicara kedua, tapi dominannya disampaikan oleh pembicara pertama. Jadi secara garis besarnya debat itu ada 3 sesi. Yang pertama ada babak satu. Babak satu itu babak yang disampaikan oleh pembicara pertama masing-masing tim. Yang kedua ada babak bidasan atau babak argumentasi. Babak bidasan atau argumentasi itu disampaikan oleh pembicara kedua dan pembicara ketiga. Yang ketiga ada namanya babak closing statement. Itu disampaikan oleh pembicara pertama. Nah, yang boleh melakukan interupsi itu semua pembicara dominannya boleh melakukan interupsi, dan karena ini tata tertibnya nggak ada tata tertib yang baku, jadi kakak mengikuti juknis yang sebagaimana biasanya aja ya. Nah, jadi pada mosi perdebatan ini nanti
melakukan interupsi dengan kita menggunakan format 3552. 3 untuk pembicara pertama, 5 menit untuk pembicara kedua dan ketiga, 2 menit untuk closing statement. 3552. Interupsi dapat dilakukan pada menit pertama masuk kedua, pada menit 1:00 bisa melakukan interupsi. Interupsi hanya boleh dilakukan 2 kali pada babak bidasan dan babak argumentasi. Tahu babak bidasan dan argumentasi disampaikan oleh pembicara berapa? Oke, babak yang 2 dan 3. Berarti pembicara pertama atau pembicara pembukaan itu tidak boleh diinterupsi. Pembicara closing statement tidak boleh diinterupsi. Paham sejauh ini? Ada yang mau ditanyain? Tidak. Nah, terus lagi interupsi hanya boleh 20 detik interupsi. Jadi kalau kalian interupsi kalian tahu ya, interupsi itu ada bentuk pertanyaan, ada bentuk pernyataan. Interupsi itu gak harus kalian nanya. Interupsi itu juga ada bentuk pertanyaan, ada pernyataan. Itu kan contohnya. Contohnya gini. Contohnya apa? Misalnya gini. Hukum apa ya? Hukuman mati lah ya. Hukuman mati 2 menit. Hukuman mati lah. Seandainya kalau pernyataan kan hukuman mati bagi koruptor. Lantas Dewan Juri yang terhormat, jika rekan ini hukuman mati itu dihapuskan karena melanggar hak asasi manusia, bagaimana rekan mampu menunjukkan ataupun fakta apa? Bagaimana dengan pelaku tindak pidana korupsi yang menyakiti masyarakat? Solusi apa yang akan diberikan jika hukuman mati ini dihapuskan? Itu contoh pertanyaan, ya kan? Dia menanyakan solusi apa? Kalau pernyataan Dewan Juri yang terhormat, hukuman mati itu jelaslah melanggar hak asasi manusia sebagaimana tertulis dalam Undang-Undang Dasar 1945. Bukankah Indonesia adalah negara yang lebih tinggi hak-hak asasi manusia bagi warga negaranya? Nah, itu contoh pernyataan. Paham? Oke. Ada lagi mau ditanya? Tidak dong. Nah, mulai debat. Insya Allah paham. Jadi untuk babak untuk ini nanti pembicara pertamanya siapa? Ini lagi di videoin. Tegak. Getar. Pembicara pertama nanti pembicara yang pro siapa? Yang pro ini enaknya dia bisa melimitasi, seandainya limitasinya nggak jauh, kayak limitasinya terlalu yang kecil, dan yang kontra bisa limitasi dengan limitasi yang jauh lebih besar. Pembicara pertama juga latar belakang kenapa musim perdebatan ini muncul, seandainya hukuman mati ini latar belakang kenapa hukuman mati ini ada yang tahu kenapa hukuman mati ini seandainya kalau kakak kasih mau sini hukuman mati bagi tindak pidana korupsi, latar belakangnya kira-kira ada yang tahu? Karena dalam undang-undang sudah ada. Nah, ini jadi kalau latar belakang dari hukuman mati itu menjadi perdebatan. Kalau dari tim pro nih, karena itu melanggar dari hak asasi manusia. Kalau dari tim kontra bisa dibilang karena korupsi itu merupakan kejahatan extraordinary crime. Dan itu merupakan kejahatan yang luar biasa, yang mana korban dari korupsi ini adalah seluruh rakyat Indonesia. Nah, kayak gitu. Jadi kalau dalam perdebatan baik tim pro atau tim kontra, harus pembicara pertama itu latar belakang kenapa musim jadi perdebatan itu semakin memperkuat kalian pada standing position pro ataupun standing position kontra. Ada di sini. Nah, nanti babak bidasan interupsi ini bisa dilakukan pada menit pertama, pada masuk di menit pertama sampai dengan menit 3:59. Nanti di menit keempat masuk menit ke gitu ya. Iya. Oh, berarti dari 4 ke 5 itu nggak bisa lagi. Now. 401. Kalau udah masuk 401 nggak bisa lagi melakukan interupsi. Udah paham belum sama tata tertibnya? Dan yang depan tadi mau ditanyain nggak? Nak, sini bapak nak. Nak, bapak sini. Kalau dalam debat itu namanya aja kalian tim
Mungkin contoh bidasan nggak? Bidasan ini, misalnya argumentasi kalian presiden 3 periode ya. Oh iya, dalam berdebat itu kalian nggak boleh ya ngejat presiden 3 periode Jokowi nanti argumentasikan, kalau presiden Jokowi aja nggak mau, itu nggak boleh ya. Kalian debat akademisi, jangan debat kusir gitu. Presiden aja nggak mau, kamu maunya 3 periode gitu. Enggak. Karena harus membahas secara akademisi. Apa sih kalau manfaat dari 3 periode ini apa? Kalau dari nggak manfaatnya apa? Nah, kalau pembicaraan pertama ada, pembicaraan kedua, pembicaraan ketiga pada babak bidasan biasanya gini, memulai argumentasi ya. Cuma ini terserah kalian, ini versi kakak biasanya. Baik Dewan Juri yang terhormat, sebelum saya masuk di ranah argumentasi dalam status quo perdebatan kita ini, izinkan saya meluruskan kekeliruan berkata dalam status quo perdebatan kita kali ini, yang mana tidak masyarakat menyadari bahwasanya jika ditambahnya masa jabatan presiden dari 2 periode menjadi 3 periode telah menyalahgunakan sebagaimana aturan dalam konstitusi. Gitu. Amandemen pertama konstitusi terkait masa jabatan presiden dan wakil presiden adalah terkait pasal 7 telah diamandemen sejak pertama kali. Bukankah ini menunjukkan bahwasanya nawa cita-cita yang ditawarkan oleh konstitusi adalah membuat masa jabatan presiden dan wakil presiden menjadi sesingkat-singkatnya. Tak heran ada kata pepatah mengatakan power tends to corrupt, absolute power corrupt, absolute gitu. Kira-kira kayak gitu. Jadi sebelum kalian masuk pada babak bidasan, sebelum masuk di argumentasi, kalian membidas dulu apa yang disampaikan oleh tim sebelumnya. Ada yang mau ditanya lagi? Terkait tata tertib? Ya. Waktu orang interupsi kan waktu 20 detik tuh. Nah kalian langsung jawab ya. Sayang waktunya tuh buang sia-sia gitu. Timing akurat. Timing. Ada yang mau ditanya lagi terkait tata tertib? Satu keterangan Maha. Ada tata tertib ada yang mau ditanya lagi? Enggak. Kalau orang sudah mampu boleh nggak? Boleh kita nggak boleh kita tolak artinya tadi bilang. Tapi biasanya tergantung juknis. Ada yang kayak konstitusi mempengaruhi nilai, ada yang kayak mempengaruhi nilai. Kalau kami ada yang mempengaruhi, ada yang tidak. Cuma biasanya nah format harus diterima. Gini aja, kalau menurut tergantung kalian. Kalau kalian ngerasa argumen kalian panjang, kalau kita ngambil instruksi argumen kita nggak bisa ke deliver semua, ini ditolak. Argumen kita aja banyak, kayak operasi gitu aja nggak cukup gitu. Yo banget langsung. Yo ayo. Bicara apa? Kontra anak. Bu. Bicara ke? Ada yang mau ditanya? Kontra bicara. Tiga. Iyo. Belum bang. Cuma tiga. Ya. Kalau udah masuk ke menit 1:01 itu bisa sampai dengan 4:00. Lewat dari 4:00 tidak bisa ikut lagi. Itu bisa diulang sebanyak 3 kali. Tapi informasi bisa ditambahkan kalau yang ketiga kalian bisa ditambah. Paham. Inilah dia pertandingan Persib Bandung lawan Persija. Instruksi pertama pada babak pertama pembicaraan pertama tidak boleh Kita ini memperhatikan.
yang bisa diikuti pada babak penjelasan atau babak introduksi itu disampaikan modus berarti pembicara pertama nggak bisa diinterupsi, yang bisa diinterupsi pembicara kedua dengan pembicara ketiga. Senangnya nih orang itu baik-baik. Halo Elma. Coba Elma. Baik, kembali lagi bersama saya Mata Zai. Sini kita akan membahas Winlet tuh. Guys, Di sini. debat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Vincent Mandi, mahasiswa hukum pidana Islam sini kedua 5 orang tuh. Di sini dan di hari ini kita di program studi hukum pidana Islam sedang mengadakan simulasi debat hukum di mana mosi yang kita angkat pada siang hari ini yaitu tentang Jokowi atau Presiden 3 periode, di mana di sebelah kanan teman-teman sudah terdapat tim pro dan kontra. Baik, langsung saja. Ada nonton? Video yuk. lagi Oh, lagi guru lagi breaking news. iya ini lagi di video. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama budaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Cie Ika, aku padamu. Yo, Aku video kan age. Aman. FYP TikTok aku. Comel. aku manggil lo Alula. Baby, sini papa. Alula sini ya sama Om. Sini sama papa sini. Dengar papa. Alula sini ya Papa sama Om. Jangan ini takut jangan. Alula mainyo. Alula. Yuyu. Oh, itu dia aja. Lulu. Mati pakai mie. Nah, kalau aku udah ada situ maju. Ya. Raja. Iya. Iya, saudara HP. Pegang. Oh dia ngambil apa kau nih? Pegang. Kau nyuruh siapa? Pegang dulu. Oh, udah. Macin nari. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Dewan juri yang kami hormati, rekan kami dari kontra serta pemerhati hukum sekalian. Sebelum memulai perdebatan pada hari ini, izinkan kami dari Dipro untuk memperkenalkan anggota tim kami. Perkenalkan, saya Novita sebagai pembicara pertama. Di sebelah saya, Rizka Sani sebagai pembicara kedua. Dan di sebelahnya lagi ada Dewi Setianingrum sebagai pembicara ketiga. Terkait mosi perdebatan Presiden 3 periode, dengan tegas kami nyatakan bahwa kami pro terhadap status quo pada perdebatan kali ini. Lahirnya mosi perdebatan kali ini dikarenakan mencuat kembali isu mengenai wacana Presiden 3 periode. Wacana perpanjangan masa jabatan Presiden sebenarnya bukan hal baru. Sebelumnya, pada akhir 2019, usulan melakukan amandemen Undang
periode akan terjadi apabila suara rakyat lebih berdominasi pada presiden yang sebelumnya. Maka hal itu juga membuktikan bahwasanya jabatan presiden 3 periode terjadi dikarenakan suara rakyat, yang mana rakyat itu sendiri memiliki hak untuk memilih keyakinan politiknya. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 23 Ayat 1 yang berbunyi, setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya. Dewan Juri yang kami hormati serta rekan kami dari tim kontra, jabatan presiden 3 periode dibutuhkan untuk menjaga eksistensi kebijakan dan program-program presiden yang berorientasi berkelanjutan serta telah berjalan secara 2 periode kepemimpinan presiden. Masa kepemimpinan presiden sebagai kepala negara dan juga sebagai kepala pemerintahan lebih dari 2 periode tidak akan bertentangan dengan demokrasi selama amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dilaksanakan. Sebab jika mengacu ke pengertian demokrasi sendiri, demokrasi adalah suatu sistem yang menunjukkan bahwasanya kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang berdasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang diberikan. Dewan Juri yang terhormat, tim pro dan hadirin yang kami muliakan. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengarkan misi kita pada hari ini, maka izinkanlah saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Fahida, saya sebagai pembicara pertama. Lalu di sebelah saya ada Rana sebagai pembicara kedua. Di samping saya tadi ada Adnan sebagai pembicara ketiga. Di sini kami sebagai tim kontra menegaskan bahwa kami tidak sepakat dengan adanya mosi Jokowi 3 periode. Mengapa? Yang pertama pastinya tidak sesuai dengan konstitusi yang merupakan hukum yang lebih tinggi atau bahkan yang paling fundamental sifatnya. Yang artinya aturan yang dibuat sesudahnya itu tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Terkait dengan masa jabatan presiden, di berbagai negara memiliki rentang waktu yang berbeda. Khususnya di Indonesia, bahwa presiden menduduki jabatan selama 5 tahun dalam satu periode dan sesudahnya dapat dipilih kembali dengan jabatan yang sama. Yang pada prinsipnya adanya konstitusi memiliki tujuan untuk membatasi kewenangan pemerintahan dalam mencapai hak-hak yang diperintah dan merumuskan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat yang secara ringkas dapat dikategorikan menjadi 3 tujuan, yaitu memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik, yang kedua melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasa sendiri, yang ketiga memberikan batasan-batasan bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaannya. Menghubungkan konstitusi dengan hukum pada umumnya dapat dipahami bahwa tujuan dari hukum adalah menghendaki adanya keseimbangan kepentingan, ketertiban, keadilan, ketentraman, dan kebahagiaan setiap manusia. Oke, kepada Dewan Juri yang terhormat, izinkan saya, karena saya sangat tidak setuju dengan pendapat dari tim kontra. Karena kenapa? Di dalam Undang-Undang 1945 yang disahkan sebagai Konstitusi Negara Indonesia sehari setelah kemerdekaan Indonesia, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945, sudah diubah sebanyak 4 kali. Pada pertama yaitu pada tahun 1999, yang kedua pada tahun 2000, yang ketiga pada tahun 2001, dan yang keempat amandemen pada tahun 2002. Jika MPR pada tahun 1999 bisa merubah Undang-Undang RI dengan pasal 7 yang menentukan pembatasan pada masa jabatan presiden, maka jika konstitusi suatu saat mayoritas rakyat Indonesia menginginkan masa jabatan presiden diubah menjadi 3 periode, tentu saja itu bisa. Karena dilihat dengan masa selama Jokowi menjabat sebagai presiden, itu banyak sekali perkembangan-perkembangan yang terjadi di Indonesia. Contohnya seperti apa? Yang pertama ada seperti pembangunan jalan tol. Yang kedua ada ekonomi yang meningkat,
Itulah. Abang punya iPhone? Jadi kalau anak apa ini iPhone sama dia? Ya kami tadi sapi lah itu orang kecil langsung aja bapak Baik Dewan Juri yang terhormat dan teman pro yang kami hormati, kami tidak sepakat dengan adanya mosi Jokowi 3 periode ini karena pada pasal 7 Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Apa yang akan terjadi jika masa Presiden menjadi 3 periode? Jika memang terjadi masa Presiden mencapai 3 periode, maka akan menjadi kekuasaan yang tidak terbatas dan dimonopoli oleh segelintir kelompok elit. Sudah pasti melanggar konstitusional mengenai masa jabatan Presiden yang hanya 2 periode serta menghambat regenerasi kepemimpinan. Sedangkan 2 periode saja sudah banyak permasalahan yang terjadi, bahkan lebih buruk dari masa Orde Baru. Salah satunya yang permasalahan terjadi pada masa Jokowi adalah mengeluarkan kebijakan bantuan kepada masyarakat miskin seperti adanya KIS, PKH dan lain sebagainya secara terus-menerus. Memang dari berjalannya waktu bantuan tersebut kadang mendapatkan rasa tidak adil karena banyak orang yang terlihat miskin walaupun aslinya kaya. Dia mendapatkan bantuan tersebut serta membuat orang-orang tidak mampu malas bekerja sehingga mengharapkan bantuan dari pemerintah saja. Kalau memang ini terjadi, menambah 1 lagi periode presiden, maka pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 harus diubah oleh MPR. Dalam merubah pasal dari undang-undang tersebut, MPR harus mempertimbangkan kepentingan rakyat dan mengubahnya butuh waktu yang lama. Semua perubahan kepentingan rakyat dan mengubahnya butuh waktu yang berbeda. Ketika masuk dalam struktur Undang-Undang 1945 tanpa analisis dan dampaknya secara konsisten, baik terhadap organisasi maupun mekanisme penyelenggaraan kekuasaan. Miring deh. Bicara kedua. Woi, budak ni mana? Mana orang ni? Orang tu balik udah. Ya Allah, Sebuah ungkapan yang datang dari Abraham Lincoln yang sangat populer dalam mengartikan konsep demokrasi yaitu from the people, by the people, of the people, yang
tidak konsisten Banyak yang nonton, tapi udah keluar. tidak memperhitungkan secara optimal. Jangan cuma nonton biar orang tua bilang. Coba dibilang. Komen juga lah. Menurut Muhammad Mahmud MD, keberadaan konstitusi pada awal pertumbuhan negara bangsa Moderat tidak lepas dari pengakuan adanya paham demokrasi yang pada intinya bahwa kekuasaan negara yang tertinggi berada di tangan rakyat. Dalam hal ini, negara terbentuk karena adanya kontrak sosial antara individu-individu dengan penguasa di mana kepada sang penguasa diberi mandat untuk menjamin pemenuhan dan perlindungan hak-hak asasi individu tersebut. Tidak semua hak asasi tersebut diserahkan kepada penguasa, namun sebatas apa yang tertuang di dalam kontrak pada suatu pembentuk negara. Interupsi. Apa penonton yang sibuk nih? Nampaknya rekanku dari tim kontra kurang memahami. Interupsi di mana nak? Interupsi. Di mana sudah? Apaan sih di mana sudah? Interupsi di mana sudah? Interupsi di mana sudah? Interupsi di mana sudah? Di mana sudah? Dewan juri yang kami hormati, di sini saya akan memperkuat dari mosi kami, yaitu Presiden Pro dari tim Pro, yaitu 3 periode. Amandemen Undang-Undang 1945 tentang masa jabatan Presiden 3 periode tidak bisa menjadi harapan baru untuk negeri ini. Mari kita bedah, nah mengapa amandemen sangat penting bagi negeri ini? Jika kita lihat kondisi Indonesia saat ini masih tergolong pada negara berkembang dan hanya stuck di satu tempat saja. Ditambah lagi perekonomian yang terus-menerus merosot tanpa henti. Untuk menjadi negara maju, kita harus berani berinovasi dan berevolusi, bukan hanya tampak kaku pada hukum lama yang sudah sepatutnya dikremasi. Dalam Undang-Undang 1945, pengamandemenan itu diperbolehkan. Jadi tidak ada salahnya jika undang-undang tentang masa jabatan presiden 3 periode itu diperpanjang. Kemudian solusi yang dapat kami tawarkan terkait masa jabatan presiden 3 periode yang ingin diamandemenkan adalah dengan meminta pendapat rakyat. Tidak, terima kasih. Dalam KBBI, referendum adalah penyerahan suatu masalah kepada banyak supaya mereka yang menentukannya, jadi tidak diputuskan oleh rapat atau parlemen. Referendum terkait konstitusi sudah lazim dilakukan berbagai negara. Maaf, terima kasih. Contohnya pada Mesir tahun 2014 melakukan referendum terhadap masa jabatan. Salah satu peraturan pembatasan kekuasaan presiden di mana menegaskan pembatasan terhadap masa jabatan presiden dan wakil presiden tertuang di pasal 7 dari Undang-Undang 1945. Namun pada masa lalu ternyata pengaturan pada pasal 7 tersebut tidak diikuti dengan pengaturan batas atas masa jabatan presiden. Yang saya tanyakan kepada Pro bang. Pro ketiga, yakni atas dasar apa saudari memberikan argumen bahwasanya memperpanjang masa jabatan presiden menjadi Salah satu peraturan pembatasan kekuasaan presiden di mana menegaskan pembatasan terhadap masa jabatan presiden dan wakil presiden tertuang di pasal 7 dari Undang-Undang 1945. Namun pada masa lalu ternyata pengaturan pada pasal 7 tersebut tidak diikuti dengan pengaturan batasan atas masa jabatan presiden Republik Indonesia serta wakil presiden Republik Indonesia, sehingga pada prakteknya terjadi pemilihan pengulangan presiden yang sama dipilih kembali secara terus-menerus. Kondisi ini jelas tidak mengakui konstitusi Indonesia yang sudah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Terima kasih. Itu udah pro dengan yang kontra. Pemenangnya adalah Kurnia. Pemenangnya adalah Kurnia Saputri. Belum, masih ada nih Pak. Di tim selanjutnya yang mana? Tak ada Messi ni lah teman. Yo lagi ini. Yo
Wacana presiden 3 periode adalah suatu gagasan yang melenceng dari konstitusi kita. Sebab ketentuan mengenai masa jabatan presiden dicampur pada pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945. Dan banyak masyarakat yang menolak mengenai masa jabatan presiden menjadi 3 periode, yang mana dapat kita lihat di lembaga survei terpercaya di Indonesia. Jadi yang pertama, lembaga survei peneliti Populi Center, rapat menang Himawan menjelaskan bahwa sebesar 64,4% responden tidak setuju dengan usulan memperpanjang masa jabatan presiden jadi 3 periode. Sebesar 27,6% menjawab setuju atas usulan tersebut, dan 8% responden menolak menjawab pertanyaan ini. Survei Populi Center ini digelar pada tanggal 21 sampai 29 Maret 2022 dengan 1.200 responden tersebar secara profesional di 34 provinsi di Indonesia. Sejak Populi Center, lembaga survei SMRC pada Maret 2022 lalu turut memberikan hasil serupa. Responden tidak mendukung masa jabatan presiden tidak mendukung menaik masa jabatan presiden jadi 3 periode. Ini menegaskan bahwa publik tidak Ini menegaskan bahwa publik tidak mau bahwa jabatan presiden menjadi 3 periode. Sangat dikhawatirkan apabila wacana Jokowi 3 periode ini terwujud karena dapat merusak demokrasi bangsa Indonesia, sebuah ungkapan yang datang dari Abraham Lincoln yang sangat populer dalam mengartikan konsep demokrasi itu, yakni from the people, by the people, of the people, yang berangkat dari pemahaman konsep tentang kedaulatan rakyat, bahwa dalam era demokrasi langsung rakyatlah yang memegang kendali untuk menentukan dan memutuskan segala sesuatunya. Rakyat harus terlibat langsung dalam setiap kebijakan. Demokrasi juga dapat diartikan sebagai pembatasan kekuasaan pemerintah. Sebab apabila suatu pemerintahan kemudian tidak dibatasi, maka akan cenderung korup, seperti pendapat Lord Acton, yakni power tend to corrupt and absolute power. Selanjutnya, maka melalui saran baik sistem pemilu langsung atau sistem perwakilan langsung on man on vote dalam menentukan presiden dan wakil presiden pilihan instruksi tolak di Indonesia adalah bagian dari penjawantahan bahwa suatu pemerintahan itu datang dari atas dasar kehendak rakyat itu sendiri, di mana kekuasaan berada langsung di tangan rakyat. Ada suatu kisah yang menarik, yakni ketika George Washington akan dipilih kembali untuk ketiga kalinya sebagai presiden Amerika Serikat. George menolak walau pada saat itu konstitusi di Amerika tidak melencang untuk ditolak. Atau kita lanjutkan materi kita. Itu sebenarnya kita jawabannya ini. Nah, lalu atau harus 2 periode? Harus dua periode. Apakah bertentangan kejadian itu? Kita tidak tahu nih. Kalau jawabnya ada suatu kisah yang menarik, yakni ketika George Washington akan dipilih kembali untuk ketiga kalinya sebagai presiden Amerika Serikat. George menolak pada saat itu konstitusi di Amerika tidak melarang, karena George memandang bahwa sebaiknya tidak terjadi pemegang kekuasaan yang terus-menerus akan tidak disalahgunakan wewenangnya. Sungguh seorang negarawan yang berjiwa besar, George dijuluki sebagai bapak bangsa, tidak harus kekuasaan dan lebih mementingkan pemerintahan yang kuat dan kaya. George diakui sebagai presiden terbaik konstitusi tentang pembatasan masa jabatan presiden Amerika Serikat yang hanya terbatas 2 periode berlaku pada tahun 1947 sampai 1948, tahun setelah George Washington meninggal. Buku Home Democracy yang terbit pada tahun 2018 menggambarkan bagaimana pemimpin terpilih di Amerika Serikat secara bertahap mengembangkan proses demokrasi untuk meningkatkan kekuatan pemimpin terpilih tersebut. Stephen Ruski dan Daniel Dillard, penulis buku tersebut, menggambarkan kondisi Amerika Serikat yang tergantung pada kemampuan warga negara aktif dan partai-partai
politik untuk membangun norma-norma tersembunyi. Dari permainan demokrasi adanya potensi munculnya politisi otoriter dan demokrasi. Kalau di debat-debat presiden itu beda. Oke, pertanyaan-pertanyaan. Yang akan disampaikan oleh tim kontra terlebih dahulu kepada tim kontra untuk closing statement bicara keberapa yang akan menyampaikan bicara pertama atau ketiga tidak bisa closing statement. Oh, tidak bisa. Iya, enggak. Baik, pembicara keberapa? Pertama belanja. Kan Yang pertama juga. waktu dimulai saat saudara Yang aku akan ucapkan tentang. saudara Nah, mengucapkan kan biasanya kata pertama. Baik, terima kasih atas waktunya diberikan oleh moderator. Berdasarkan apa yang kami telah jelaskan, melihat bahwa jika ingin menduduki jabatan presiden selama 3 periode, hal itu perlu dilakukan terlebih dahulu dengan mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945. Sebab dalam pasal 7 telah dijelaskan dan ditegaskan bahwa seseorang presiden hanya dapat menjabat selama 2 periode. Dan jika amandemen Undang-Undang 1945 telah dilakukan, maka presiden menjabat selama 3 periode tidak akan mencederai demokrasi. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa hal tersebut cara awal akan kita asasnya punya sebelumnya kan biasa akan membuat sebagian masyarakat yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan saya boleh pertama. Salam pramuka, salam permainan, salam pergerakan, salam boleh ya semacam salam segala salam. bahwa adanya penambahan jabatan presiden menjadi 3 periode tidak sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 yang isinya bahwa presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dengan jabatan yang sama untuk 1 tahun masa jabatan. Closing statement. Setelah mendengarkan closing statement dari pembicara pertama tim kontra, dilanjutkan oleh tim pro untuk closing statement pembicara keberapa? Pembicara pertama. Oke, waktu dimulai saat pembicara menyampaikan Ngantuknya. Salus populi supremalis itu, keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi di sebuah negeri. Dewan juri yang kami hormati serta rekan kami dari tim kontra menakar peluang berupa konstruksi hukum yang terbuat dalam konstitusi Indonesia yang berkaitan dengan adanya keinginan masa jabatan presiden menjadi 3 periode memungkinkan untuk diakomodir melalui amandemen kelima Undang-Undang Dasar 1945, di mana Undang-Undang Dasar 1945 sendiri telah membuka diri untuk dapat diubah karena sejatinya konstitusi bukanlah suatu hal yang final. Sehingga meskipun dengan keberadaan pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 yang mana secara limitatif telah membatasi kekuasaan jabatan presiden maksimal selama 2 periode, akan tetapi dengan konfigurasi politik hukum saat ini yang mengantarkan kita pada sebuah kesadaran normatif bahwasanya jabatan 2 periode dapat diubah menjadi 3 periode dengan merujuk syarat-syarat tertentu sebagaimana tertuang dalam pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945. Lewat situ semua orang. Dalam Undang-Undang 1945 memang jelas bahwa untuk jabatan seorang presiden hanya berlangsung 2 periode. Namun perlu diketahui bahwa konstitusi dapat dilakukan pembaruan. Mungkin dilakukannya amandemen jika usulan perubahan diajukan sekurang-kurangnya sepertiga dari jumlah anggota MPR. Kemudian MPR menggelar sidang perubahan Undang-Undang 1945 apabila dihadiri kurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR dan untuk memutuskan perubahan pasal-pasal dalam Undang-Undang 1945 maka MPR harus dihadiri sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 suara dari jumlah anggota MPR. Anggota MPR sendiri terdiri dari DPR dalam pemilu diusul oleh parpol untuk mendapatkan kursi mewakili rakyat dan DPD datang dari perseorangan. Total anggota MPR masa jabatan. Terima kasih. Wira Sarah bisa dipanggil juga.
2 ya? Semester 2. Tadi siapa ya? Ada Zaina. Sairi. Zaina. Zairi, Zaina. Sudah, Rizka ambil itu tadi. Ya. Rizka Yang ambil yang kamu di atas tadi. Zaina. Tim kontranya? Zaina. Bukan, Bu, 2B. 2B. Sipa. Kontranya Sipa Fira Hasibuan. Mami baca ini dulu. Story dulu siapa? Lula. No. Wahyu Ramadan, Safira, Asyifa. Wahyu Ramadan, Safira, Asyifa. Wahyu Ramadan, Safira, Asyifa. Mau nggak? Itu cuman nggak ada, mestinya dah. Wahyu gantiin siapa? Siapa yang gantiin? Dah. Dari 2B kan? 2B. Mesti dia aku nggak ada, sama mana? 2B bis. Ini aja, spontan aja. Mana 2B harus ada perwakilan. Irham. Mana? Anak 2B yang cowok mana nih? Irham dewek lah. Kau dewek lah. Kagak, kalau dia belajar kalau bisa langsung balik. 2B yang cowok mana 2B? Hah? Najila. Dapat duit dari aku. Andri. Andri mau nggak? Andri dan Andri mau. Andri B. Ya. Nanti ini pas pulang, ibu absen ulang ya. Yang ada sampai akhir inilah yang dianggap hadiah. Oke, Bu. Yes. Yang tadi pulang-pulang, baik. Iya kan Lula? Lula, bye. Lula baby. Jadi yang tadi ada terus pulang-pulang, nanti nggak tahu lah. Lula. Ambil. Mana absen kalian tadi? Ada absen ya? Kok ada ayam ke di kau? Kau minta. Masih ada sampai sekarang contoh. Yang nggak ada nggak usah dicoba. Lula. Lula ya? kemarin ada bikin artikel nggak? Yang ini ada. Lula ya? Lula ya? Lula ya? Oh Lula. Lula dengerin lah Bang Semakin. Lula ya? Lula ya? Lula nggak sih? Lula ya? Baik, mungkin langsung next tim dari kelas 2B yang pihak kontra dan 2A yang jadi pihak pro. Untuk pembahasan kita kali ini langsung disampaikan oleh pembicara pertama dari tim pro. Siapa? Min Haikal Khairiyah. Oke, mantap sekali guys. Cowoknya tinggal sedikit itu ya. Waktunya mulai saat pembicara menyampaikan kata pertama. Lula. Hai Lula. Mau? Lula ya? Lula. Lula ya? Lula nggak sih? Itu Lula ya? Fiat Tasdiknya Raja, hendaklah keadilan ditegakkan walaupun langit akan runtuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Yang kami hormati Dewan Juri yang terhormat, yang kami hormati rekan-rekan. Sebelumnya perkenalkan kami tidak dari tim pro yang beranggotakan saya sendiri, Minatul Heriah sebagai pembicara yang pertama, dan Rizka Sari Fitri sebagai pembicara yang kedua, dan Zainal Amini sebagai pembicara yang ketiga. Baiklah, langsung saja saya akan membacakan hal yang melatar belakangi mengapa kami pro atau setuju dengan mosi yang berjudul Jokowi 3 periode. Wacana 3 periode memang bukanlah hal yang baru. Sebelumnya, wacana 3 periode beberapa kali bergulir di ranah publik. Usulan pertama kali bergulir bersamaan dengan wacana amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pada 2019. Kalau itu adalah anggota DPR yang disebutkan mengusulkan perubahan masa jabatan presiden. Wacana pun merebak dan menjadi polemik. Setahun berlalu, wacana jabatan 3 periode kembali mencuat. Wacana Presiden Indonesia Pak Joko Widodo akan menjabat selama 3 periode atau 15 tahun. Menjadi pembincangan hangat melatar belakangi. Menurut Siti Zuhro selaku politik LIPI, isu tersebut pertama kali bergulir pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan pada saat itu usulan tersebut mendapat respon penolakan dari publik. Di masa Presiden Joko Widodo, isu Presiden 3 periode kembali digaungkan oleh Amin Rais dalam videonya yang berjudul Is Now or Never. Amin Rais Official 2021. Dalam video tersebut, Amin Rais menjelaskan bahwa terdapat skenario yang akan dibuat oleh mengamandemenkan Undang-Undang Dasar 1945 agar presiden dapat dipilih sebanyak 3 kali atau dapat berjabat selama 3 periode atau 15 tahun. Tetapi ada aturan yang mengganjal. Presiden dan wakil presiden hanya diperoleh menjabat 2 periode. Tapi lebih hal itu dalam pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen yang mengatur tentang masa jabatan presiden dan wakil presiden Republik Indonesia berikut ini. Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih menjadi dalam jabatan yang sama. Hal ini untuk satu sama jabatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat juri, perkenalkan nama saya Safira Badriah Suwan sebagai pembicara pertama, dan di sebelah kiri saya sebagai pembicara kedua yaitu Asy Sifa, dan yang ketiga adalah Andri Tri Maulana. Saya di sini dengan tegas menolak Presiden Jokowi 3 periode, yaitu dengan argumen saya yaitu menolak karena bangsa Indonesia pernah merasakan traumatik saat Undang-Undang Dasar yang asli sebelum diamandemen, di mana pasal 7 tidak mengatur pembatasan presiden berapa periode, hanya membahas tentang pembatasan 5 tahun 1 jabatan. Kemudian bukan hanya itu, saya menolak karena sebagaimana diketahui presiden di negara yang menganut sistem presidensial tidak hanya bertindak sebagai kepala negara, tetapi juga kepala pemerintahan. Oleh karenanya, otoritas sangat besar, sehingga jika masa jabatannya tidak dibatasi dengan kewenangan yang ada ditambah penumpukan kekuasaan melalui penempatan orang-orang yang tunduk kepada kehendak presiden. Dalam praktiknya, ketidakjelasan pengaturan masa jabatan tersebut telah mengantarkan bangsa Indonesia bukan menjadi negara demokrasi, melainkan mengalami periode otoritarisme yang ditandai masa jabatan presiden tidak terbatas dengan praktik koruptif dan kolutif yang menyertainya. Sekian dari
Izin kepada juri, saya sangat tidak setuju dengan tim kontra. Oke, ada Undang-Undang RI dengan pasal 7 yang menentukan pembatasan pada masa jabatan presiden. Maka jika kondisi suatu saat mayoritas rakyat Indonesia menginginkan masa jabatan periode diubah menjadi 3 periode, tentu saja itu boleh dilakukan karena amandemen MPR dengan mempertimbangkan kepentingan seluruh rakyat Indonesia, karena segala pembahasan dapat dilakukan jika kondisi dan situasi mengizinkan kepentingan rakyat. Kemudian juga sebanyak 1/3 usulan anggota MPR diperlukan untuk mengusulkan amandemen menurut pada pasal 37 Undang-Undang 1945 jika anggota MPR yang ada saat ini sejumlah 711 orang. Minimal usulan dari mereka 237 orang. Anggota MPR penelitian ini tidak berfokus untuk perubahan undang-undang pada masa ini, tetapi kita memandang jauh ke depan jika suatu masa diperlukan perubahan masa jabatan presiden sebagai 3 kali sesuai kebutuhan situasi dan kondisi ekonomi dan politik demi kepentingan bersama. Perubahan pada masa jabatan presiden boleh dilakukan. Dan di sini kita juga melihat pada selama Jokowi menjabat presiden selama 10 tahun dari prosesnya, karena sesuatu hal itu masih akan mengalami proses. Di sini kita boleh melihat angka kemiskinan. Angka kemiskinan selama Jokowi menjabat itu terhitung pada Maret 2015 itu sebesar 11,2% atau 28,51 jiwa penduduk yang mengalami kemiskinan, dan menurun pada angka 10,86% atau 28,1 jiwa penduduk pada Maret 2016. Bayangkan, itu sudah tahun Jokowi menjabat, dan Jokowi akan menjabat selama 3 periode, itu artinya sebanyak 15 tahun, dan akan banyak mengalami hal-hal perubahan. Seperti lagi perubahan yang dianggap yang menjadi sebagai perubahan di pembangunan jalan. Tol-tol yang dibangun di beberapa wilayah Indonesia itu sangat-sangat banyak perubahan yang biasanya kita bisa mencapai 2-3 hari perjalanan. Ini dengan tol yang dibangun oleh Jokowi itu sudah bisa mencapai sampai 1 hari perjalanan. Dan yang ketiga ada tingkat pengangguran yang menurun juga. Di sini tingkat pengangguran 2016 itu mencapai 5,55% dari sebelumnya 5,81%. Bayangkan, itu sudah meningkat sekali, dan banyak sekali masyarakat yang umumnya yang tinggal di tempat-tempat terpencil yang susah kita untuk ajukan atau inikan bantuan. Tetapi dengan Jokowi saat menjabat presiden sangat banyak mengangkat atau perubahan yang terjadi di daerah-daerah terpencil. Contohnya seperti di kawasan Indonesia bagian timur, itu mengalami perekonomian yang meningkat, yaitu pada 2016 yang mengalami pertumbuhan pada 5,4%, dan di Indonesia bagian barat itu mengalami 4,84% selama Jokowi menjabat. Terima kasih. Sedangkan kamu sedangkan muda itu Waktu dimulai saat bicara pengucapan. jadi aku nanti suruh Boleh.
Saya membuat tegas argumen Arianta karena salah satu ciri negara demokrasi adalah adanya sirkulasi kepemimpinan yang terjaga, yaitu bukan hanya pemilu melainkan aturan hukum yang harus membatasi jabatan publik tertentu tidak diisi orang yang sama dalam waktu yang terlalu lama. Hukum harus memastikan bahwa setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Pembatasan jabatan presiden 2 periode adalah bagian dari menjaga negara Indonesia sebagai negara demokrasi di mana pembatasan yang demikian tersebut diterima dalam praktek hak asasi manusia secara universal. Dalam dunia demokrasi modern telah disepakati jika penguasa eksekutif hanya boleh dipilih maksimal 2 kali saja. Adanya pembatasan tersebut mengacu pada moral dasar demokrasi bahwa kekuasaan tidak boleh berada di satu tangan, tetapi harus menyebar seluas mungkin. Oleh sebab itu, melalui pemilihan kepala negara dan kepala daerah secara berkala, pembatasan kekuasaan yaitu pembatasan legal dan pembatasan etnik. Pembatasan legal dilakukan dengan aturan resmi seperti regulasi dan konstitusi yakni tidak terima kasih. Regulasi dan konstitusi yakni dengan pemilihan kepala negara dan kepala daerah. Pembatasan etnik merupakan bentuk pembatasan yang tidak tertulis dalam hukum. Kendati demikian, pembatasan tersebut harus menjadi kesepakatan bersama. Baik, selanjutnya pembicara ketiga dari tim Pro. Idas ya. Idas apa yang disampaikan oleh pembicara? Baik, terima kasih kepada moderator yang saya hormati. Dewan juri dan tim kontra, bahwasanya di sini saya menentang pernyataan dari tim kontra karena tidak menjadi kendala yang berarti apabila Jokowi menjabat menjadi presiden 3 periode di Indonesia, karena mereka terusik kejadian yang terjadi pada Orde Lama ketika Soeharto menjabat sebagai presiden. Kala itu, pada saat itu visi-misi yang diikrarkan Soeharto ketika kampanye tercapai begitu memuaskan. Ini dibuktikan dengan perekonomian yang stabil di kalangan atas, tengah maupun bawah. Begitu juga pada masa kepemimpinan Jokowi, walaupun pada pemerintahannya seringkali terjadi permasalahan-permasalahan yang dihadapi negara seperti pada masa periode pertama terjadi virus yang melanda yaitu corona, dan pada masa periode yang kedua dilanda dengan harga minyak dan BBM melonjak naik. Namun dengan kesiapan mencari solusi akan hal tersebut mampu melewati fase di mana negara benar-benar butuh sosok pemimpin yang bertanggung jawab. Lantas di sini apa saja keuntungan jika presiden 3 periode di tengah krisis ekonomi pasca pandemi penundaan pemilu merupakan salah satu cara untuk mengurangi pengeluaran dana untuk penyelenggaraan pemilu dan dapat dialihkan dan difokuskan untuk pemulihan ekonomi masyarakat Indonesia. Kemudian di tengah kepemimpinan Jokowi selama kurang lebih 2 tahun, program kerja yang diusung berjalan kurang baik dan dikarenakan pandemi Covid yang melanda. Kendati demikian, penundaan pemilu yang dapat menjadi sarana dan akses kepemimpinan Jokowi untuk menuntaskan program kerjanya. KSP dalam laporan menyebutkan pemerintahan Jokowi telah berhasil meningkatkan indeks pembangunan manusia dalam 1 tahun terakhir. Bayi yang lahir tahun 2019 memiliki harapan untuk hidup hingga 71,34 tahun, lebih lama 0,56 tahun dibandingkan mereka yang lahir 4 tahun sebelumnya. Capaian selanjutnya telah dilakukan pembukaan jembatan udara untuk masuk ke wilayah terisolir dan program tol laut sekelas backbone yang sudah digarap sejak tahun 2015. Beberapa tambang dan minyak gas berhasil direbut Jokowi dari penguasaan, di antaranya Freeport di Papua, blok migas di Mahakam, blok migas Sangga-Sangga, dan blok migas Rokan. Dari sekian banyak prestasi yang di atas dapat menjadi bahan pertimbangan untuk penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Terima kasih. Baiklah, saya menolak dengan tegas pro Jokowi 3 periode karena di dalam dunia demokrasi modern
telah disepakati jika penguasa eksekutif hanya boleh dipilih maksimal 2 kali saja. Adanya pembatasan tersebut mengacu pada moral dasar demokrasi bahwa kekuasaan tidak boleh berada di satu tangan, tetapi harus menyebar seluas mungkin. Ada 2 jenis pembatasan kekuasaan, yaitu pembatasan legal dan pembatasan etik. Pembatasan legal dilakukan dengan aturan resmi seperti regulasi dan konstitusi, yakni dengan pemilihan kepala negara dan kepala daerah maksimal 2 kali. Sementara itu, pembatasan etik merupakan bentuk pembatasan yang tidak tertulis di dalam hukum. Kendati demikian, pembatasan tersebut harus menjadi kesepakatan bersama. Apabila masa jabatan presiden 3 periode benar-benar diujikan, menurut Abdul Ghaffar Karim menyebutkan akan menimbulkan persoalan baru karena ada risiko yang besar akan dihadapi. Tidak terima. Ada risiko besar yang akan dihadapi oleh bangsa Indonesia, sebab semakin lama suatu kekuasaan maka kemampuan untuk lebih absolut. Kalau sampai 3 kali, seorang penguasa mampu mengumpulkan resursus di tangannya sehingga terlalu berkuasa secara politik, ekonomi dan sosial. Tidak, terima kasih. Selain melanggar pembatasan kekuasaan, masa jabatan presiden 3 periode dikatakan menurut Abdul Ghaffar Karim akan menciptakan kompetensi yang tidak adil. Pasalnya terdapat satu kekuasaan yang terlalu kuat. Tidak mungkin jabatan presiden 3 periode. Sebab dalam pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 telah diatur masa jabatan presiden dan wakil presiden maksimal 2 periode. Kalau kecuali mengubah pasal 7 Undang-Undang Dasar tersebut. Untuk mengubah Undang-Undang Dasar dikatakan menurut Andi bukanlah hal yang tidak memungkinkan. Amandemen UUD Undang-Undang Dasar bisa terjadi lewat konvensi ketatanegaraan. Namun begitu, melihat peta politik saat ini sulit untuk melakukan konvensi ketatanegaraan untuk mengubah undang-undang. Bukannya tidak mungkin untuk melakukan perubahan undang-undang, tetapi tidak mudah dengan peta politik saat ini. Pengajar hukum tata negara Fakultas Hukum Universitas 11 Maret Dr. Agus Riwanto menilai jika wacana presiden 3 periode disetujui, maka berimbas kepada terbukanya pandor kekuatan reformasi jabatan kepala negara. Jika presiden bisa menjabat selama 3 periode atau 15 tahun lamanya, maka nantinya gubernur, bupati atau wali kota juga mengikuti untuk mengamandemen maka nantinya para gubernur, bupati atau wali kota juga akan